wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Tepuk toge. Teng. Ini kayak tik, kayak tik teng gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Panitia KML Golongan Siaga Penggalang Penegak Pandega Kuarter Cianjur tahun 2022 yang saya hormati, beserta dengan jajaran panitia, dan memang yang hadir ini lebih banyak panitia daripada peserta ya. Yang saya hormati pula Kapinsus ya, beserta jajaran pelatih, juga tentu yang saat ini kami nantikan kehadiran dan turut serta dalam proses adalah para peserta. Peserta berapa orang? Ada Kaluki ini luar biasa ya, bisa bertemu lagi Kaluki. Kemudian hadiah itu dari Pak Cep ya, dari Pak Cep. Kemudian siapa lagi? Kakak itu kasih apa? Panitia ya, gitu. Masih di luar ya. Hadiah dan Kaluki yang nggak apa-apa, dua aja pesertanya nggak apa-apa. Jadi gampil Kagero, oke, berkualitas insya Allah ya. Lulus KML langsung bisa ikut KPL ya. Menjadi bidang sarana prasarana ya. Kakak-kakak yang saya hormati, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada Wakabinawasa untuk menyampaikan beberapa hal arahan terkait dengan rencana KML. Saya juga berterima kasih atas kehadiran kakak-kakak yang tentu pada kesempatan ini, kalau di keadaan mata saya jam segini teh ngeunah-nate ngadaikeun lagu anu ngeunah gitu. Bari sare gitu. Lagu-lagu sare-sare gitu. Tapi ada yang berusaha hadir. Nah, ini luar biasa ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kakak-kakak. Tidak mudah waktu istirahat seharusnya kakak berupaya untuk hadir. Malah istimewanya di sini juga ada yang sebetulnya di sekolahnya, di kedinasannya sedang begitu padat jadwal, maksakeun gitu ya. Ini luar biasa. Anggaplah hari istirahat santai begitu bisa saja, tapi kalau bicara dengan tugas kedinasan ditinggalkan, ini istimewa ya Kak ya. Terima kasih kakak-kakak yang berupaya hadir meninggalkan sementara kedinasan untuk hadir pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apa saja yang penting menurut Wakabinawasa perlu disampaikan kepada kakak-kakak? Pertama kakak-kakak, bahwa ada 3 unsur di kegiatan kita yang semua unsur itu memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan kegiatan KML Siaga Penggalang Penegak dan Pandega ini. Siapa mereka? Yang pertama tentu adalah panitia. Karena sejak awal perencanaan panitia sudah mendesain sedemikian rupa dukungan agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dikomandani, dikoordinatori, dipimpin oleh Kak Kospin ya. Dan alhamdulillah panitia ini luar biasa telah melakukan proses sedemikian rupa dan telah mempersiapkan. Insya Allah nanti pada pertemuan ini akan juga dibicarakan itu. Yang kedua, pihak kedua yang sangat penting tentu adalah peserta itu sendiri. Karena kegiatan kita ini tidak akan berlangsung kalau pesertanya tidak ada. Bahkan hari ini bisa jadi kita batalkan
kalau ternyata pesertanya memang hanya 2 orang ini. Jadi saya bisa membatalkan Kak Kotpin kalau memang pesertanya hanya 2 orang ini, karena tidak memenuhi untuk satuan kecil 1 saja. Kalau rencana di Penegak ya, Kadia rencana di mana? Tuh di Siaga. Jadi beda lagi ini ya. Jadi bisa jadi kalau tidak ada kejelasan peserta hari ini memang mau ikut, kita bisa hentikan untuk tidak kita laksanakan. Karena energi yang akan kita pakai nanti bahkan sejak saat ini sudah cukup besar kita gunakan. Pengorbanan baik secara fisik, mental, ya sudah harus kita ini, ditambah juga finansial, material dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap nanti ada kejelasan kepada peserta. Ini serius, ini yang mau ikut KML dengan 2an, ya. Kalau ada siaran langsung melalui Google Meet juga serius ke ya teh ya peserta telem rek lawan moar di calana deui urang gitu ya gitu. Artinya apa? Kita selenggarakan kegiatan ini serius. Surat sudah tersebar, panitia sudah mulai survei, jadi itu serius panitia. Teheureun itu ya. Gitu. Pihak yang berikutnya yang sangat penting adalah tim pelatih. Karena apa? Karena tim pelatih mereka lah yang menjadi nanti katalisator, dinamisator, ya, sehingga proses pembelajaran pelatihan itu bisa berjalan. Si peserta rek dibawa di kumahakeun teh kumaha pelatih gitu. Poe ayeuna rek upacara lain cek ketua panitia, tapi cek pelatih. Hari kedua rekamana seperti apa itu nanti pelatih begitu. Karena itu pelatih menempati posisi penting juga. Artinya trilogi, wah gaya ini ya. Ini menjadi trimitra. 3 pihak yang berlangsung ini menjadi 3 pihak yang bermitra agar semua kegiatan terlaksana dengan baik. Paham ya Kak? Makanya di pertemuan hari ini walaupun tadi ada perasaan hadiah dengan kalugi hanya orang datangnya pada mau orang sekalian itu datang 2 antenya gitu. Jadi saya oleh jumpa teknis ya, rapat panitia jadinya ya. Tapi gara-gara ada 2 orang kakak maka jadi jumpa teknis Kak ya. Gitu. Nah, kakak-kakak, saya akan coba berikan informasi latar belakang mengapa KML ini hadir. Ini supaya tahu juga baik peserta panitia juga untuk tim pelatih. Kakak-kakak, pada tahun 2020 bahkan pada tahun 2021 kita hampir mencapai 36 kalau tidak salah kurang lebih 36 kursus mahir dasar. Jadi selama 1 tahun Kak, 12 bulan 36 kali kita KMD. Artinya dalam 1 bulan ada 3 KMD Kak, di tahun 2021 itu kurang lebih seperti itu. Maka sesuai dengan apa yang sudah kami evaluasi di lapangan, kami melihat banyak kesempatan melaksanakan KML di 2 waktu sebetulnya dulu ya. Di awal tahun 2022, kemudian yaitu pada bulan Agustus dan September ya, 2 kali. Ternyata dari 2 waktu itu sampai hari ini belum ada kuaran yang mengajukan ya, KML, termasuk 2 bulan kemarin, bulan Agustus dan September. Sehingga kami merasa perlu memfasilitasi kuaran-kuaran yang sudah menyelenggarakan KMD, bahkan yang sudah selesai narkarya, agar mereka berkesempatan, pesertanya, pembinanya mengikuti KML. Jadi fungsi kita sebetulnya pelayanan, yaitu terhadap kuaran-kuaran yang ternyata tidak mampu menyelenggarakan sendiri. Alasan ketidakmampuan kuaran biasa adalah terkait dengan daya dukung mereka. Minimal calon pesertanya menurut informasi dari Wakabina Wasat kudu 32 orang, gorengnya 24 orang. Kuaran ini tidak memiliki kesempatan, bukan kesempatannya, artinya kondisi yang memungkinkan untuk itu. Akhirnya kami merasa di Kuadrak Cianjur perlu melaksanakan
KML. Paham ya Kak ya? Latar belakang itu yang pertama. Terus yang kedua, kakak-kakak, latar belakang yang kedua adalah Cianjur ini sekarang perkembangannya lulusan KMD banyak, lulusan narakarya banyak, narakarya dasar. Pelatih di Kuarcap Cianjur sebentar lagi akan siap untuk dengan KPL. Begitupun dengan lulusan KPD yang mau KPL itu. Lulusan KPL ya sudah banyak. Memang ada di KML ini kita masih jarang. Oleh karena itu pada tahun ini kita menyelenggarakan sampai 2 kali KML. Dan KML yang kemarin hanya bisa diikuti oleh penggalang saja. Karena terbatas untuk siaga, untuk tetapi ada 2 orang yang katanya mengundurkan diri, ya. Jadi kalau jumlah total akhirnya 38 orang. 38 orang ini kakak-kakak menurut kami untuk disiaga dengan jumlah 10 orang relatif 2 baru sudah bisa. Di penggalang 13 orang 2 regu bisa. Di penegak 10 orang 2 sangat bisa. Di pandega apalagi 9 orang 3 reka pun bisa. Karena reka itu minimalnya 3 orang bisa. Artinya apa? Artinya kegiatan kita untuk siaga, penggalang, penegak, pandega bisa kita laksanakan semua insya Allah. Dari data ini, tapi dari kehadiran jumpa teknis saya tidak percaya kita laksanakan ini. Ya karena cuma 2 orang. Ya. Nanti harus ada pernyataan dari peserta yang ada di grup WA ataupun yang ada di Google Meet nanti menyatakan keseriusannya. Ya. Sayang sekali kalau kakak-kakak tidak serius, karena kami serius. Ya. Kemudian kakak-kakak, peserta yang sekarang ada memiliki konfigurasi atau komposisi sedikit berbeda dengan sebelumnya, yaitu ketika menurut data yang saya miliki hampir seimbang bahwa calon peserta KML ini berasal dari kuartir cabang Cianjur berbanding dengan yang dari kuartir cabang luar Cianjur. Artinya kalau jumlah peserta kita 40, kurang lebih 20 dari luar kota dan 20 dari kuartir Cianjur. Artinya ini KML istimewa. Karena ternyata diminati oleh luar Kabupaten Cianjur, ya. Tapi juga diminati oleh dalam Cianjur walaupun saeutik meminatna, ya. Dari kuartir cabang luar itu yang kita dengar cukup banyak dari Kabupaten Bogor, termasuk hari ini barangkali kita Google Meet. Kenapa? Karena tidak dapat hadir, ya. Kemudian juga dari Karawang, dari Bekasi ada ya. Dari Serang, dari Bekasi, kemudian dari Sumedang, dari Tangerang, Sukabumi, Bekasi, Bogor, ya, Bandung jelas, ya, Cimahi itu ada beberapa yang ini, dan dari Bogor memang yang cukup banyak, karena dalam pelaksanaan nanti Kepala Pusdiklat Cap Bogor juga berkeinginan bisa berkunjung ke acara kita. Jadi kakak-kakak, kalau jangan hari ini, kalaupun ada yang belum selesai harus diklarifikasi, sampaikan saja, nanti kita akan lakukan klarifikasi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. 7 yaitu hari Senin sampai dengan hari Ahad 7 sampai 13 November. Kemudian tempat semula Kak, kalau saya jujur itu semula ada beberapa tempat. Pertama Cengkrong di sana, yang kedua Cibodas, yang ketiga di mana Gunung Padang. Tapi ternyata kami memilih di tempat kita sendiri, yaitu di Cibodas. Ya. Buper kita namanya MKSC Mandala Kitri Scott Camp, gitu ya. Cibodas. Kemudian kakak yang dari jauh seperti ada pesanan dari Garut, gitu. Kak Suhadi kalau tidak salah dia mau berangkat tanggal 6
minta tempat nginap di mana. Nah, untuk malam 7 yang berangkat tanggal 6 itu disiapkan ke DM2. M2 artinya Mandala Kitri 2. Kemudian kalau ada yang putri yang jauh mau nginap juga disiapkan di M1. Ada kamar 4 di sana untuk panitia putri, juga panitia putra, kemudian peserta putri yang nginap, juga para pelatih. Kalau di M2 disatukan putra dan putri dari jauh peserta, misalkan apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Jadi sangat riskan ya bagi saya, dosanya kan kalau terjadi apa atau dunia akhirat, terutama ketua panitia kan gitu. Kemudian bawa kabin masa ke bawah, para pelatih, para panitia yang lain gitu. Jadi kakak nanti insya Allah kami sudah siap dari pagi hari Ahad. Kakak panitia ya, KTT juga dari Ahad dari pagi. Kalau kakak-kakak misalkan ada berhalangan bisa undangan dan sebagainya yang panitia, bisa mah duhur berangkatnya bisa boleh gitu. Kita lebih bijak lah gitu. Tapi sebagian besar yang tidak berhalangan maka dengan kami sama-sama dari pagi jam 8. Kakak yang jauh bisa Kak Adi, Kak Nasib dan Kak Anwar silakan berangkat kalau bisa hari tanggal 6 boleh Kak supaya capek. Kalau mendadak tanggal 7 kan capek gitu kan ya, maka tanggal 6 nyampe sore atau malam lah itu maka. Hubungi saja kami panitia di M1 yang depan Kak. Ini gerbang Kak, gerbang masuk. Kemudian ini M1 di sininya, kemudian ini FO gitu ya, FO di sini. Kakak nanti menuju ke sini. Nanti juga ada spanduk ya, ucapan selamat datang para peserta kursus mahir dasar lanjutan golongan siaga penggalang penanggulan nikah. Center casan terminal sudah, kemudian alat masak masing-masing. Minimal ataukah begini, ada alat parkir ngaliwat tadi di Bekasi terkenal tuh parkir ngaliwat kasro. Kemudian alat penggorengan gitunya, yang kecil saja kan. Ya ukuran piring lah ya, ukuran piring ada. Kalau kasro ya ukuran untuk 1 regu 5 sampai 7 orang atau 8 orang gitu ya, paling masuk 2 liter. Maka masing-masing dibawa. Kenapa harus satu-satu? Saya mengimplementasikan satu kedisiplinan kakak, ketaatan kakak terhadap kegiatan ini. Dan nanti masing-masing juga ada kegiatan memasak masing-masing. Jadi kalau tidak bawa berhenti, kalau enggaknya ketinggalan kalau tidak bawa. Kemudian materi Kak, materi hanya ada 2. Seperti belokan itu ada 2, kanan dan kiri. Materi juga ini ada 2, yaitu materi umum dan materi golongan. Kalau materi umum itu diikuti oleh semua golongan. Materi golongan diikuti oleh masing-masing golongan. Teknisnya kembali kepada para pelatih. Pelatih sedikit Kak, sengaja. Kenapa sengaja sedikit? Karena memang disesuaikan dengan jumlah peserta. Tadinya kami berorientasi begini, minimal siaga ada 2 barungan, 2 kelompokan. Penggalang ada 2 regu atau 2 kelompok. Penegak ada 2 sangga atau 2 kelompok. Pandega mah 1 orangnya bagi kami mah jadi Kak. Hanya berani itu 1 orang. Untuk kegiatan ini pelatihnya 2 atau 3 gitu. Tapi alhamdulillah pandega ada 9 orang Kak. Kalau tadinya kami cancaya habis hiji misalkan. PT semakin lama semakin nambahan Kak. Alhamdulillah sampai hari ini 9 orang. Jadi jumlah yang mungkin hari ini siap itu 39 orang. Dan masih ada kakak-kakak yang pernah daftar ke saya, beberapa orang belum masuk ke grup gitu ya. Mungkin bertambahnya karena ada di saya dan tidak masuk ke link. Karena link oleh Kamamdu itu ditutup tanggal 31 sesuai dengan schedule kami di panitia. Tapi ada yang tidak termasukkan gitu ya di link gitu ya. Masih ada di kami. Ya mudah-mudahan berapapun pokoknya Kak, pertama kita panjang umur, percuma sehat ya itu panjang umur, makanya yang kedua sehat, ketika ada milik dan rezekinya bagi kita semua, yang terakhir sukses apapun yang kita laksanakan, amin. Kemudian kaos Kak,
makanya kami di awal sudah 10 hari yang lalu sampai sekarang, silakan kakak nama, kemudian nomor HP, terus ukuran kaos gitu. Sengaja kami sudah pesan kaos. Jadi yang mengundurkan diri pesan kaosnya sudah dipesan, itu juga kami harus bertanggung jawab kumaha tangarekana. Bingung gitu ya. Kaos insya Allah tanggal 7 Kak, ketika kakak daftar sudah dibagikan. Tapi pahitnya begini Kak Adi, kakak-kakak dari jauh, dari luar Cianjur, pahitnya mohon maaf ketika tanggal 7 belum terbagikan. Kenapa? Karena masih banyak yang belum list ukuran kaos. Itu kayaknya otomatis itu menghambat Kak. Tapi yang sudah kami akan bagikan langsung gitu. Misalkan Kak Luki, Kak Dia sudah ada sesuai ukuran, maka dibagikan oleh panitia. Kemudian logo juga tanggal 7. Logo itu adalah sebagai ID card kita di KML kita, settingnya bukan digantung dari kartu Kak, tapi dari logo KML. Baik siaga, penggalang, penangkap, panitia sama itu, ya, tidak digolong-golongkan. Jadi di bordel Kak, oke, kalau kita pakai tanda logo KML di tempelkan, pakai penitik atau jarum atau di kecos lah gitunya. Sementara nanti dirapihkan. Kemudian berikutnya untuk BS AKK, ini BS adalah buku serahan atau bahan serahan. Itu kemudian nanti nyusul. Rencana tidak tanggal 7, kenapa? Karena golongannya masih berubah-ubah. Ada yang golongan awalnya list itu golongan siaga pindah ke penegak. Ada golongan penggalang pindah ke siaga, begitu juga sebaliknya. Jadi untuk buku serahan belum nanti bisa kami bagikan di waktu tanggal 7. Jadi kakak sedianya menerima Kak, tanggal 7 itu adalah ketika daftar ulang, 1 kaos, 2 logo, 3 buku serahan sedianya gitu kan. Tapi karena sesuatu dan lain hal kami mohon maaf pahitnya dari sekarang Kak ya. Pokoknya tenang Kak, pas kakak dari jauh dari dekat ijazah pas penutupan dibagikan, bukan pas penutupan, setelah penutupan Kak. Apalagi yang jauh tidak dikenakan harus narakarya. Yang dari luar Cianjur silakan nanti berhubungan dengan pusdik masing-masing untuk melaksanakan narakarya di warjab masing-masing. Tapi kalau di Cianjur ya mau tidak mau, namun kakak-kakak mau melanjut ke KPD, Boyan harus ikut narakarya. Sebab di KPD itu syaratnya narakarya 1, kalau di KPR narakarya 2. Naratama 1 kalau untuk di KPR, kalau untuk KPD narakarya 2 kayaknya. Kalau ini misalnya urusan KPD itu naratama 1. Kalau kami tidak pernah numenta saya urusan KPR rek menta naon atau dah ke saya mau numenta itu kayak. Kemudian bagi yang bawa kendaraan itu nanti konsultasi dengan Kancep, Kandang, Kacecep. Kacep keamanan siapa Bang? Kajama nanti keamanan. Nanti kakak bisa dekat itu teh Kancep, dekat warung itu musolanya, dekat musola, motor juga di sana semua. Nanti kami akan berusaha bikin logo Kak. Logo yang bisa ditempel stiker karena mahal di set jadi stiker untuk motor, untuk kendaraan roda 4. Kemudian nanti kakak kasih nama, terus jangan lupa juga persyaratan atau surat-surat kendaraan jangan disimpan di mobil atau di motor, bawa Kak. Bila perlu kakak bisa ada riskan maka titipkan ke panitia. Terus ketika kegiatan, terutama ibu-ibu nih, peserta ibu-ibu, ini Kak, gelang, cincin, bila jatuh gitunya, kan kami tidak bertanggung jawab. Maka diamankan masing-masing, juga bila perlu dititipkan ke panitia. Itu kayak. Tapi panitia putri Kak, misalkan ke KK, untuk alat-alat misalkan, atau kayak Irma gitu. Oh iya Kak, kami kenalkan sekaligus
saya dari awal ketua panitia, dari sebulan yang lalu, bahkan 40 hari yang lalu sudah ditunjuk panitia oleh rapat binawasa dan Pusdik. Kemudian sekretaris semula adalah satu Kak Mamdu, yang kedua Kak Cep. Tapi karena berubah pikiran kan sesuai dengan kepesertaan, jadi Kak Mamdu ditarik ke Pinsus. Asalnya nunjuk saya taminggu kamari teh, mung saya tidak mau capek. Yang kedua, setelah capek yang pertama sudah 80%, nanti akan buyar pikiran saya katanya. Intinya terserah kakak. Mengalah, Pinsus marek sawe. Ada cenaka kospin, geus lengkap tidak menjamin. Ya, lengkap tidak menjamin. Siaga penggalang penaga pandega ada tengah jamin kak. Pegawai nu ngajamin maka bisa saya pribadi bukan karena ijazah. Itu banyak. Jadi saya mundur. Nah sementara jadinya ketua saya ini sekretaris, kemudian bendahara Kak Teti yang tadi duduk di sana, Teti Tauhida. Oh ini, teka tinggal Kak, borong lumayan. Kemudian konsumsi sekretariat Kak Ridwan, KK ya, Kandang Suryana ini mengapa berdiri karena kakak yang dari jauh nanti, Kak Nacep, Kak Adi, Kak Anwar. Ini kandang, ini kancep, sekretaris, kandang sekretariat, KK ini berdirikan, Eka Nuraini, itu juga sekretariat. Kak Ridwan tadi yang nyodorkan ini kak, yang pakai peci, baju putih, celana pramuka, itu Kak Ridwan, kasih binawasa, sekantor dengan saya di sana di atas, dengan Kak Ridwan. Kemudian Kak Teti ini belum berdiri. Kak Teti ya cantik juga, hidungnya kokoh, jabatannya itu Mabigus, kepala sekolah. Kemudian Kak Cecep Firmansa, akomodasi ya, akomodasi dengan siapa? Kak Marwan, anak Kak Marwan oh itu akomodasi. Jadi kalau kakak butuh sesuatu berkaitan dengan akomodasi, maka Kak Cecep Firmansa, Kak Marwan, Kak Bayu kalau tidak salahnya, enggak. Kemudian konsumsi ini Kak Yati, bukan konsumsi kakak, tapi ini konsumsi buat para pelatih dan panitia. Jadi kakak mah lepasan dasar sudah nanti disuguhan. Itu kayak. Kemudian Kak Diana di Kamila ini apa namanya Kominfo, Pusinfokom gitu ya, andalannya juga di sini di Kuarcat. Kemudian Kak Hendra Jatnika, ini keamanan nggak ya? Yep. Keamanan. Jadi kalau ukuran dengan mobil, dengan mobil apa kendaraan 4x2, maka Kak ini Kak Jatnika dengan Kak Jamaah ya. Terus Kak Irma Desimeter, Kak Irma DM, saya tidak tahu DM itu apanya, desimeter apa nama ini berdiri Kak. Ini urusan iya dengan bendahara Kak Teti. Jadi ada bendahara 1, bendahara 2. Terus Kak Uis konsumsi ya? Hah? Iya. Ya konsumsi. Kak siapa lagi? Kawati tidak ada. KN. Terus nanti ada kesehatan Kak. Kesehatan Kak siapa? Kak Ani dengan apa namanya? Bakti Wisada ya. Kak Ani, siapa yang belum tersebut? Ya pokoknya nama itu sementara yang ada Kak. Nanti silakan berkaitan ini maka betulnya saya sudah sebutkan. Berikutnya Kak sekalian, bagi yang bawa kendaraan juga hati-hati. Ini terus setiap hari ada giat keagamaan Kak, nanti panitia dan pelatih nanti ngatur. Misalkan sholat berjamaah, maghrib, isya, kemudian subuhnya ada apa sholat berjamaah, ada ceramah subuh. Nanti apa pematerinya atau penceramahnya petugasnya dari kakak, dari para peserta. Misalkan hari pertama atau malam Selasa bagian siaga, malam Rabu bagian penggalang, malam Kamis bagian penegak, bagian pandega maka bagian. Kenapa? Karena pandega sudah dikeluarkan dari area itu, akan kemasyarakatan gitu kayak lebih banyak maksudnya. Bukan berarti pandega tidak ada, sebab penegak pandega maka kegiatan permulaan ini Katara, Karasa, Karampa. Katara kelihatan,
Karasa berarti karasa. Kemudian karapa kacabak oleh masyarakat. Itu sebenarnya di penegak Pandega. Yang lebih banyak adalah Pandega, teorinya sedikit. Kenapa? Karena materinya sudah lebih menguasai dari siaga penggalang penegak. Itu sebenarnya nama gitu Kak. Kalau kita lebih jeli maka Pandega mungkin satu orang kegiatan ada satu reguna desa reka, ya. Satu reka. Kemudian berikutnya tadi masuknya kakak memperlihatkan apa namanya logo. Kak cek di share dari sekarang Kak di grup, dan masing-masing harus punya. Kemudian kakak juga diharapkan apa namanya bahwa salinnya yang cukup untuk 1 minggu Kak, bukan tidak boleh nyuci. Sebaiknya kakak bisa nyuci di sana gitu Kak, sambil mandi ke WC sambil nyuci Kak, sebaiknya gitu. Jadi kebiasaan saya pribadi, ini mau pribadi saya, setiap kegiatan pramuka tidak pernah bawa cucian ke rumah, tinggal nyetrika mandi cuci. BH itu BH pada saya pakai CD, kemudian apa namanya kaos dalam, kaos yang kita pakai itu selalu dicuci di mana-mana Kak. Jadi tak pernah bawa cucian ke rumah, tinggal nyetrika Itu saya sudah biasakan sejak dulu siaga Kak. Sudah ada tahun 72 kakak sudah ada. Itu kayak kemudian apa namanya apa yang harus disiapkan oleh kakak, silahkan dari sekarang siapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi karena mendung cukup saja untuk mewakili 3 orang saja ya, atau 2 orang, 3 orang saja, tapi mewakili seluruhnya gitu ya, baik dari panitia ataupun peserta magang. Bila bisa biar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kegiatan kursus untuk reguler baik siaga penggalang penegak itu 800.000 dengan alokasi biaya tersebut untuk A sampai dengan H di surat edaran ada. Kemudian untuk konversi itu 600 karena memang sudah ikut kegiatan dulu kayaknya. Untuk Pandega 1 juta dengan alokasi sama sampai H, dari A sampai H. Tapi untuk Pandega kan lebih itu Kak. Pandega itu benar-benar ada calon Pandega di sini. Itu akan diterjunkan langsung ke masyarakat 2 hari di tempat di Cibodas, 5 hari nanti di luar. Itu setting kami dan para pelatih di Pusdiklat Cianjur. Demikian Kak, di mana-mananya teknisnya bagaimana nanti itu urusan para pelatih. Hanya kami sudah setting demikian teman-teman. Kalau siaga penggalang penegak itu full Cibodas, tapi tekniknya bagaimana juga itu tergantung para pelatih. Itu kayak sebatas tentang persyaratan. Jadi perkemahan, seperangkat alat perkemahan. Kalau seperangkat nikah itu mas kawinnya seperangkat alat sholat itu salah cek saya. Berarti masjid musola perlu dibawa. Yang sebenarnya adalah alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu masjid. Biaya kegiatan kursus untuk reguler baik siaga penggalang penegak itu 800.000 dengan alokasi biaya tersebut untuk A sampai dengan H di surat edaran ada. Kemudian untuk konversi itu 600 karena memang sudah ikut kegiatan dulu kayaknya. Untuk Pandega 1 juta dengan alokasi sama sampai H, dari A sampai H. Tapi untuk Pandega kan lebih itu Kak. Pandega itu benar-benar ada calon Pandega di sini. Itu akan diterjunkan langsung ke masyarakat 2 hari di tempat di Cibodas, 5 hari nanti di luar. Itu setting kami dan para pelatih
di Pusdiklat Cianjur, demikian enggak. Di mana-mananya teknisnya bagaimana nanti itu urusan para pelatih. Hanya kami sudah setting demikian pengalaman dulu. Kalau siaga penggalang penegak itu full Cibodas. Tapi tekniknya bagaimana juga itu tergantung para pelatih. Itu kayak sebatas tentang persyaratan. Jadi perkemahan, seperangkat alat perkemahan. Kalau seperangkat nikah itu mas kawin, seperangkat alat sholat itu salah cek saya. Berarti masjid musola perlu dibawa. Yang sebenarnya adalah alat sholat.